Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PWGT 17 Juli tahun 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Lairoi Balikpapan, kami menyapa ibu serta saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada, yang juga sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian NKB ayat 1, pasal 1 ayat yang pertama. Hai Kristen, nyanyilah. Nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Mari kita membaca. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu pada malam hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu gelar Allah, atau dalam bahasa Toraja Gentena Puang Matua. Dalam kehidupan sosial, kita sering mendengar gelar yang disematkan kepada seseorang, baik melalui jalur prestasi akademik, misalnya sarjana, magister, ataupun gelar sosial lainnya. Misalnya Raden, Tengku, Puang, dan lain-lain. Pemberian gelar itu tidak serta-merta diberikan. Tetapi karena orang yang kepadanya diberi gelar telah melewati proses yang tidak mudah. Pada ayat-ayat ini, Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia dengan sebutan Raja, Penebus Tuhan, yang terdahulu dan terkemudian, Allah gunung batu. Gelar-gelar ini menekankan keunikan, keabadian, kesetiaan, dan kekuatan
dari Allah Israel. Ia menegaskan bahwa tidak ada Allah selain daripadanya. Ini merupakan sebuah keunikan dan monoteisme. Allah kembali memberikan tantangannya kepada dunia yang menyembah berhala dengan menyatakan keberadaannya yang kekal serta keunikannya sebagai satu-satunya Allah sejati dan tidak ada perlindungan dalam siapapun selain dalam Dia. Tuhan menjadikan umatnya menjadi saksi, dan hal ini merupakan tujuan pewahyuan khusus bagi para hambanya, yakni memberikan bukti kepada seluruh dunia bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah. Tuhan telah memberi kepada kita gelar istimewa melalui Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba, melainkan sahabatnya yang telah diangkat menjadi anak melalui penebusan dalam Yesus Sang Penebus dosa dunia. Gelar-gelar yang telah Allah perkenalkan kepada kita menunjukkan keunikan dan kekuatannya. Kita dipanggil dan diutus untuk memberitakannya kepada dunia. Gelar mereka mengenal Allah yang sesungguhnya, dan mereka pun beroleh hidup kekal ketika mereka beriman kepadanya. Amin. Kita melakukan NKB 116 ayatnya yang pertama. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk doa syafaat dan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, ulang tahun, yaitu Bapak Alexander, Bapak Jodean Palutu, Ibu Yuliana Matota, Arifin Palinggi, beserta keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, bencana banjir di Masamba, dan keempat, kehidupan jemaat dalam sehari-hari. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami waktu sejenak untuk kami membaca bahkan merenungkan sebagian dari kecil daripada firman Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan, dan lewat doa syafaat kami pada malam hari ini, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati sukacita mereka lewat momen ulang tahun pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan, berikanlah penghiburan kepada keluarga ini ya Tuhan, sehingga dia boleh memperoleh penghiburan yang sayang daripada Tuhan, dan pergumulan yang ada hadapi dalam waktu yang tidak lama, dia boleh memperoleh kekurangan kami. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan.
yang kami angkat melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan selamat malam.